semuanya, selamat pagi. Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beralih ke pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu tentang sampaikan padaku walaupun satu ayat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling memberi nasihat dalam kebenaran maupun kebaikan. Ini Quran surat Al-Asy ayat 2-3. Sudah banyak kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, banyaknya munculnya dai-dai muda. Di televisi pun sudah ada yang namanya kontes Pildacil. Dan itu menandakan bahwa maraknya anak muda yang ingin bersiar di jalan Allah, yaitu berdakwah. Di kali ini Ibu akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah khutbah, yang kedua adalah tabligh, dan yang ketiga adalah dakwah. Yang kedua adalah tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu balagha yablughu tablighan, yang artinya menyampaikan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah yaitu kegiatan menyampaikan pesan dari Allah secara lisan kepada orang lain ataupun halayak banyak agar ia mengetahui dan mengamalkannya. Seperti contohnya Rasulullah memerintah kepada sahabat-sahabatnya yang datang di majelis agar ia menyampaikannya juga kepada orang lain, seperti itu. Dan yang ketiga adalah dakwah. Dakwah di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ayat uhdau'an, yang artinya memanggil, menyeru atau mengajak kepada suatu hal. Sedangkan menurut istilah adalah kegiatan mengajak orang agar menempuh jalan ini di jalan Allah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan di Quran surat An-Nahl ayat 25, yang artinya serulah oleh kalian umat Islam di jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya khutbah. Di sini khutbah sangat penting sekali ya, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya khutbah ini sangat penting, yaitu merupakan aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti ketika kita sholat Jumat lalu khutbah ini tidak dijalankan, maka suatu aktivitas kita dianggap tidak sah, seperti itu. Yang kedua adalah pentingnya tabligh. Salah satu sifat Rasulullah itu yaitu tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah melalui kepada umatnya. Seperti itu ya. Semasa Nabi Muhammad itu menghabiskan umurnya ya, semasa hidupnya itu hanya untuk menyampaikan sesuatu dari Allah, berdakwah. Maksudnya itu menyampaikan menyampaikan ajaran-ajaran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Allah, dan ia menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya itu menyampaikan kepada halayak banyak. Dan pada masa sekarang setelah Rasulullah wafat, siapa yang harus melanjutkan? Ya, kita sebagai umat Islam, kita harus bisa meneruskan perjuangan Rasulullah agar tidak berhenti. Kita harus menyampaikan sesuatu yang baik-baik pula kepada halayak banyak. Sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita mengamalkannya, maka ilmu itu akan barokah bagi kita. Dan yang ketiga adalah pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam yaitu berdakwah.
sebagian ulama ada yang menyebut dakwah itu hukumnya fardu kifayah yaitu kajian kolektif. Sebagian lainnya menyebutkan fardu ain. Meskipun begitu, Rasulullah tetap selalu mengajarkan agar seorang muslim tersebut menyeru kepada jalan Allah, yaitu kepada jalan kebaikan, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Pertama yaitu ketentuan khutbah. Pertama, syarat-syarat khatib. Itu harus ada khatib kalau khutbah. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah mengetahui ilmu agama. Bagaimana seorang khatib harus mengetahui ilmu agama? Karena seorang khatib itu adalah seseorang yang menyampaikan khutbahnya. Dan yang kedua adalah syarat dua khutbah. Yang pertama adalah khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Yang kedua adalah khutbah duduk di antara dua khutbah. Dan yang ketiga adalah khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat adalah tertib. Selanjutnya yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu adalah membaca hamdalah. Yang kedua adalah membaca syahadat. Yang ketiga adalah membaca sholawat. Yang keempat adalah berwasiat takwa. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbahnya. Dan yang selanjutnya adalah berdoa kepada khutbah kedua. Selanjutnya yaitu sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama adalah khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua adalah mengawali khutbah dengan memberikan salam. Yang ketiga adalah khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Dan yang keempat adalah khatib menghadap jemaah ketika menyampaikan khutbahnya. Yang selanjutnya adalah menertibkan rukun khutbah. Dan yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang selanjutnya adalah ketentuan tabligh. Di sini tabligh juga memiliki ketentuan ya. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut muballigh. Namun ada hal-hal yang harus dipenuhi ya oleh seorang muballigh ini. Yang pertama adalah syarat-syaratnya muballigh. Satu adalah Islam, dan yang kedua adalah baligh, sama yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah mendalami ajaran Islam. Dan yang selanjutnya itu ketentuannya orang yang berdakwah. Yang pertama, syarat-syaratnya menjadi dai. Siapa yang menyampaikan dakwah? Namanya dai. Syarat-syaratnya menjadi dai yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah mubaligh, yang ketiga adalah berakal sama, dan yang keempat adalah mendalami ajaran agama Islam. Sedangkan etika dalam berdakwah yaitu dakwah dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua adalah dakwah dilakukan dengan mauzitul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga adalah dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik. Kita harus mencontohkan sesuatu yang baik pula. Dan yang keempat adalah dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis. Seperti contohnya mengadakan suatu tanya jawab. Bisa kita kalau sudah kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, mungkin ada jamaah yang mau bertanya, itu harusnya kita memberinya ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini, selebihnya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan boleh ya kita share di grup. Materi-materinya nanti Ibu juga share di grup untuk kalian baca-baca. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti koordinator mengondisikan ya anak-anak kelasnya
kapan kita bisa sharing-sharing bareng seperti itu. Kalau kalian ada waktu senggang, boleh habis ini. Kalau kita mau sharing-sharing, boleh kita tanyakan di grup, kita bahas di grup. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.